Podcast obrolan kuring. Kenapa Pak Chandra? Aduh, Kayak males banget. dia nih hari ini bawanya malas nih. Males kenapa? Hah? Males Aku kenapa? nih pengen BAB ya. Nggak ambil padahal PNC. Mules apa mules Itu sudah ke saya. Mules. Itu Ternyata mules. Ya, Aduh, Tuhan. Bagi apa Pak? Biasa lagi baca-baca berita. Bahasa ya. Ada berita apa nih? Ini kayaknya ada nih pertanyaan banget ya. Tadi Pak Chandra ngomong soal malas ya teman-teman ya. Bagus ya. Ini ada berita tentang malas juga nih. Ya, tapi sebelumnya nih, sebelum kita masuk ke bertanya, ya kita buka dulu ya. Jangan buka baju kawan bahaya di sini. Enggak usah buka baju. Buka kancing. Ya udah. Kejok Nggak bisa. Pertama kita buka dulu ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kembali bersama saya ada Kurniawan dan di sini ada Mas Bram. Nah, ada Mas Bram ya. Kita kembali lagi di obrolan kuring. Kuring Bang. Oke, coba sekarang sebelum kita episode keberapa? Sekarang tuh ke 50 ya. Ah, udah banyak 50 ya. Hampir seimbang lah dengan Ya, bener. sinetron sebenarnya yang lagi booming gitu ya. Benar ya, tiba-tiba banyak episode-nya. Ya pokoknya episode kita akan bersambung terus ya, nanti dibantu sama teman-teman semua ya, dibantu dengan subscribe, komen, dan juga jangan lupa buat di share ya ke teman-temannya yang lain yang nggak bercanda ya. Terus Kayak gitu ya, jadi bantu kita supaya lebih berkembang lagi. Oke, nah tadi kan sudah disinggung terkait dengan yang namanya males nih. Nah menurut Pak Chandra, males itu gimana sih? Malas. Malas itu memang pro kontra kawannya. Kalau Pak Chandra sebagai tim pro-nya, Kalau tim pro sih tergantung ini ya. Memang sih Apa? saya pernah baca tuh ada karakter orang tuh ya, ya yang dia tuh punya kelemahannya itu, kekurangan itu adalah rasa malas. Malas. Malas ini ketahuan kan istilahnya. Pragmatis ya. pragmatis. Bener nggak ya? Iya gitu. Benar itu Oh, tipe kepribadiannya. Betul. Tipe kepribadiannya. Tapi bagi dia memang sih itu satu yang memang buat justru kemalasannya itu buat dia memang suatu bikin dia happy gitu. Ya, Iya. dia dengan rasa malasnya itu malah bikin dia happy gitu. Jadi dia, Tenang. jadi dia menikmati kemalasannya. ya, tenang gitu ya. Biasa Oke. habis tenang nggak mati. Ya, tapi bagi sebagian orang Iya. juga yang kontra, memang ada juga sih beberapa orang yang tidak suka gitu ya dengan Iya. rasa malas itu. Benar, ya itu. Jadi menurut Pak Chandra tuh malah seperti itu. Ya, jadi kadang kalau dia menikmati ya nggak apa-apa silahkan. Ya kayak tapi ada juga gitu kan Pak Chandra ya, kayak di sini ada beberapa berita yang pengen saya bacakan. Ya mungkin ya Pak Chandra juga Berita mungkin apa? udah tahu atau ya kalau belum tahu nanti kita share-share kayak gitu ya. Kayak berita Dan di sini ada olahraga. enggak, kalau berita olahraga pagi-pagi. Oh, pagi, ya. Kalau berita malam Iya. tentang nasi goreng enak ya. Iya, benar. Kalau malam mah beda lagi beritanya. Oh, gitu. Ya, banyak sensor. Nasi goreng, pecel lele, Pak, sate Bener. itu enak, Pak. Iya. Ini berita apa, Pak? Berita susah. Malam-malam pinggir jalan di warung remang-remang itu makannya Pak Chandra. Ya kalau malam-malam enak. Oke. Oke. Salah nyuapin tadi. Iya. Nih, ada yang berita ya, ini gara-gara malas minum air putih. Ini gara-gara malas Pak Chandra. Gara-gara malas. Iya, gara-gara malas minum air putih. Gadis, Malas ada minum. seorang Oh, gadis, iya. dia tidak bisa menelan akhirnya. Nah, ini juga salah satu malas ya Pak Chandra, salah satu malas yang bisa memberikan impact yang buruk ke diri sendiri teman-temannya. Apalagi kan malas bernafas. Pak Chandra pernah malas bernafas? Saya pernah Enggak. Cuma Kayak nggak bisa. bangun tidur kayak yang nggak mau bernafas, nggak mau bernafas. Oh gitu ya. Oh jangan. Daya. Iya nih, kayak bertanya ini gitu kan. Dia malas buat minum. Malas padahal kan- minum gitu ya. Padahal kan minum buat diri sendiri. Iya. Misal Pak Chandra nih, kayak minum nih, kayak yang malas, kadang malas ngambilnya, kadang mager, malas gerak, gitu kayak gitu. Mungkin dia malas ini ya, malas minum itu karena mungkin takut minum cerita pahit.
teman-teman, padahal tinggal lihat saya jadi banget lagi. Tapi sebenarnya sih betul kawan ya. Kalau yang sampai malas minum tuh gue kebangetan kalau misalnya gitu kebangetan lah. Iya. Kan orang itu kan kalau minimal minum tuh kan harus berapa gelas Pak? 8 gelas sehari. Gelas ya, itu isinya apa? Tanah apa? Air. Air gitu kan. Nah sekarang orang tersebut malas minum gitu ya. Iya. Otomatis kan dehidrasi. Bener. Dehidrasi, kekurangan cairan. Karena si tenggorokannya kering gitu ya, ini nggak bisa. Nah, akhirnya ini nggak bisa menelan sama sekali, jadi sehingga di tenggorokan itu luka teman-temannya kayak gitu. Ini kan disayangkan banget kan, kayak yang gara-gara malas doang gitu dia sampai segitunya. Jadi teman-teman nih, ya jadi kalau ada jiwa-jiwa mager jangan diterusin ya malas-malasnya gitu kan ya, kayak gitu. Itu bisa mengakibatkan apa dan kayak merugikan diri sendiri, kayak ini kan contohnya kan kayak gitu. Ke kesehatan lah itu mah. Iya. Dan kayak gitu kalau kita nggak ada gitu. Iya benar. Iya makanya saya juga aneh tuh, ada aja yang kayak gini benernya. Gitu. Saya juga baru malas minum, bukan malas minum, malas nelan minum. Jadi kayak minum tuh enggak ditelan gitu kayak gitu. Oh jadi diminum Tetap. Jadi yang maksudnya sedikit. Kayak gitu. Ya ini kan bagetan lah. Nah, ujung-ujungnya menyesal dia akhirnya. Iyalah. Ya, kalau di awal namanya apa tadi? Kalau di awal tuh star Pendaftaran. Kurang menyaksikan. Kalau mas baca begitu ya, baca yang nggak perlu. Ya, itu teman-teman nih. Jadi gara-gara apa gitu kan? Ya gara-gara malas doang kayak gitu. Ya banyak gitu kan, kayak misalkan kayak ada lagi nih gitu kan. Kayak ini kan ya kayak saya jabarkan lagi gitu. Kalau teman-teman malas minum itu dari dehidrasi, kurangnya oksigen di dalam darah, terus kurangnya oksigen juga yang masuk ke otak sehingga apa menyebabkan pusing. Tuh. Jadi nggak cuma kayak menyebabkan luka di tenggorokan teman-teman kayak gitu. Jadi ini patut diwaspadai sama teman-teman yang malas buat minum, apalagi yang malas buat minum air putih, sukanya minum minuman yang manis. Ya teman-teman bisa aja diabetes ya sebelum waktunya kayak gitu. Pusing mikirin beban hidup. Itu kayak yang udah nggak bisa ditolerir lagi kayak gitu. Ya terus satu lagi nih, ada berita lagi. Ini apa lagi ya? Malas apa lagi? Ini yang jelek-jeleknya dulu. Ya ada yang malas apa ini nih gara-gara malas bergerak menyebabkan seorang pria dia hampir meninggal. Oh. Malas bergerak. Lo. Meninggal. Ini kayaknya dia diem di Rel kereta. Tanya, dia bro. Coba dibaca lebih Ya. ini lagi kenapa? Oke, Masalahnya nih, kok malas bergerak gitu ya? Nih ya. Jadi di sini beberapa hari yang lalu masih di bulan yang sama, seorang pemuda yang disebut Ahwah namanya, ini di luar negeri berarti. Itu sedang berbaring sambil bermain ponsel di tempat tidur asramanya pada jam 11 malam. Tiba-tiba dia merasakan dadanya tertekan hingga tak bisa bernafas. Ini kena ada di Cina ada erup. Gimana ceritanya? Emang sih kalau dilihat dari ilmu agama memang ada katanya erup-erup gitu ya di kena tindih tidih ya sama itu. Pak Chandra suka ketindihan. Pernah sih ngalamin gitu ya. Gimana itu ceritanya? Ya memang terengap. Susah napas. Iya, ini kenapa dulu Pak Chandranya? Kayak ini aja betul darah gitu kayak di tindih dulu dia sama coba aja pawan ditindih sama mesin. itu bukan ketindihan namanya. Itu mah mencoba Kelindas. Oke. Emang suka gerak sih kalau dari ilmu ilmiah gitu ya yang saya pernah baca tuh memang karena organ kita tuh mati gitu ya. Iya. Beda-beda inilah keyakinan. Oke, ya itu. Terus ada juga nih, jadi kayak erup itu nih ya, erup ya kayak tadi kayak masalah ketindihan itu. Itu kan disebabkan juga karena badan terlalu capek biasanya. Iya. Ya kayak dulu nih saya pernah gitu kan, dulu 2 hari kegiatan terus misalnya. Dulu 2 hari kegiatan terus sehingga ketika tidur itu jadi sirkulasi udara tidak menentu sehingga susah napas ya? Jadi sehingga susah. Kalau ini mungkin itu banyak korong Pak di sini. Kayaknya udah 2 bulan nggak ngorek korong di sini kayaknya nggak ngorek-ngorek.
karun. Jadi Itu nggak gitu ya, itu nggak bisa. benar Pak Chandra gitu ya. pokoknya itu kayak yang pengalaman yang kayak yang misterius banget kalau kita kena arep-arep. Kita tidur malam-malam tiba-tiba kayak ketindihan, pengen bangun susah. Padahal di samping tuh ada orang terdekat kita. Jadi kayak mereka mah diem-diem aja gitu kan, nggak tahu kalau kita lagi kena arep-arep kayak gitu. Ya taunya kita kena arep-arep itu kapan gitu ya, kita sudah bangun diceritakan udah sudah tahu. Ya kayak gitu. Itu teman-temannya gara-gara kecapean biasanya. Nah, lanjut lagi nih ya. Nah, dikutip dari Word of Buzz pada Itu makanan apa, Pak? itu ada ini berita. Oh, berita, kira makanan apa ya? Buzz. Nah, si remaja ini ternyata mengalami serangan jantung dan pernapasan Waduh. ternyata. Nggak mau itu malas gerak. Iya, gara-gara mas gerak itu. Nah, pria Siapa yang nyerang tuh, Pak? Kok jantungnya bisa? Emang nggak berbuat dosa atau gimana? Nah, itu nanti nih akan dijelasin di sini nih ya setelah ini. Pria itu awalnya terbangun setelah diberikan pertolongan CPR. Nah, namun tak lama jantungnya berhenti berdetak lagi dengan tekanan darah yang sangat rendah. Para dokter menemukan bahwa Ahwa ini mengalami penggumpalan darah di arteri pulmonalis sehingga saluran keluar jantungnya terhambat. Segera dia diselamatkan dengan memberikan obat antikoagulan. Ya susah banget namanya. Ya nanti ada keterangannya di sini yaitu obat koagulan itu apa. Nah, tim medis mengatakan bahwa ada kemungkinan Ahwa mengalami emboli paru-paru. Kondisi itu dicurigai akibat dari gaya hidup pria tersebut yang tidak aktif. Nah, ini Pak Chandra jadi Kebanyakan tiduran. Kebanyakan tiduran. Makanya kalau teman-teman nih ya di rumah jangan sering-sering tiduran mainan HP sambil tidur gitu kan ya kayak gitu. Itu nggak bagus banget teman-teman ya buat sirkulasi udara, buat sirkulasi darah di kita gitu kan. Karena bahaya juga, Pak, kalau main HP banyak bergerak. Ya kita main HP ke Iya sambil tengah nyetir, jalan, sambil gitu, nyetir itu mah Pak bahaya Chandra juga, itu ya. bisa. Nah gitu kan Pak Chandra ya, jadi itu gitu kan apa bahaya malas gerak kayak gitu. Jadi ya kita mau nggak mau gitu kan, kayak kita nih meskipun kita ada motor, teman-temannya ada warung di depan rumah kita nggak masih pakai motor, kita jalan kaki aja gitu kan. Supaya apa? Supaya ya kita tuh ada pergerakannya. Contohnya kayak kita nih, kayak kita punya sepeda, dia nggak pernah digerakin, dia nggak pernah dikawal sama kita, itu nggak akan bisa dijalanin lagi. Jual aja sepedanya gitu. Iya diloakin. Dapat itu juga. Ya itu gitu kan, kayak contohnya sepeda itu kayak gitu akan berkarat, dia akan nggak bisa disetir lagi sama kita gitu kan. Itu sama layaknya manusia juga, ketika sendi kita tidak pernah digerakkan, itu akan menyebabkan apa gitu kan. Mungkin kayak yang tadinya nih gitu kan ya, kayak nadi-nadi kita ya kayak gitu, urat-urat kita akan jadi kaku gitu kan, kayak gitu akan menggumpal, jadi tidak ada sirkulasi di sini kayak gitu, jadi tidak ada peredaran ke jantung, dari jantung ongkol ke badan kayak gitu ya, tapi nggak ada feedback ke jantungnya, sehingga apa tadi kan menyebabkan penyakit jantung gitu ya teman-teman. Bisa di ini ya, lulusan apa? Paraji. Ada Ini yang punya gelar Paraji gitu ya. Paraji itu apa? Banyak Orang suka ini bantu lahiran. Biden gitu. Itu dia. Biden. Nah tadi kan Pak Chandra kita udah ngobrol-ngobrol terkait dengan hal-hal yang tidak enaknya dengan males gitu kan. Nah, tapi di sela-sela itu juga nih ada hal-hal yang dimana kayak orang-orang malas juga punya kespesialan gitu kayak gitu. Spesial? Iya, ada kespesialan dari orang-orang malas tersebut. Maksudnya Pak Chandra. orang yang malas tapi Iya, jadi ada ininya. Jadi kayak orang malas tersebut tuh kayak punya apa ya? Jadi kayak bisa sukses kayak gitu. Jadi nggak semua orang malas bisa sukses. tuh. Wah, orang Lo. kerjanya cuma duduk nunggu lilin. Lo. Punya bergerak gitu ya. Itu beda lagi. Beda lagi ya? Ya, jadi ini Orang ada. bisa- Jadi bisa di sini sukses. tuh Coba, Pak, dibahas, Pak. di sini tuh ada beritanya. Perasaan nih. gitu ya? Iya, di sini ada beritanya 5 alasan kenapa orang malas lebih sukses ya kayak gitu. Jadi ternyata saya pikir ya orang malas juga sukses, tapi gitu teman-temannya. Jadi malasnya tuh bukan malas yang kayak gimana-gimana mungkin. Dia lebih malas buat kayak bekerja, ya lebih baik saya berwirausaha kayak gitu. Nah, contohnya di sini. Coba. Ya. Nah, contohnya di sini. Nah, tapi sebelum kita ke artikelnya nih ya, di sini ada ininya dulu nih, prolognya dulu. Wah, Kemalasan- 2 jam ya, 2 jam ya? Iya, ini kayaknya. Iya. Nah, kemalasan adalah sesuatu sifat yang pasti dimiliki oleh seseorang. Banyak orang hebat dikatakan sebagai pemalas, termasuk juga Albert Einstein. Teman-teman, yang mungkin teman-teman sudah tahu ya Albert Einstein itu siapa? Ya, Siapa? pastinya bukan tetangga saya. Bukan ya.
Namun dengan demikian, mereka berhasil meraih kesuksesan yang luar biasa dan menjadi terkenal di seluruh dunia. Seperti dilansir dari lifehack.org, Rabu, beberapa tahun yang lalu, terdapat beberapa alasan kenapa orang malas lebih mungkin menjadi sukses. Nah, yang pertama nih, satu, mereka adalah inventif, teman-teman. Inventif. Nah, inventif itu apa? Di sini dijelaskan. Orang malas adalah orang yang kreatif. Mereka akan mengatur pekerjaan mereka. Mereka juga tidak akan membuang waktu mereka terhadap hal-hal yang tidak perlu dikerjakan. Gitu. Itu malas. Jadi malas mengerjakan hal-hal yang memang tidak perlu dikerjakan. Iya. Kayak gitu. Oh iya, yang malas karena iya sih dia memilah-milah gitu. Nah, itu Pak Chandra. Jadi kayak yang saya mah nggak mau kerja gitu kan, sama kayak pengen tetap ada di rumah. Jadi mereka lebih pengen apa? Lebih pengen mengolah pikiran mereka supaya apa? Supaya benar-benar bisa bekerja untuk dirinya dia sendiri gitu kan, melalui dirinya dia sendiri. Itu seseorang yang malas. Jadi kayak yang malas buat diatur sama orang lain gitu ya teman-teman. Itu adalah salah satunya. Nah, terus berikutnya di sini ada yang nomor kedua, berjuang kewirausahaan. Nah, malas mungkin dia malas kerja di perusahaan. Jadi mereka lebih pengen jadi pengusaha gitu ya teman-teman, kayak gitu. Ya jadi jangan sampai meng-underestimate-kan orang malas tuh ya malas tok gitu kan. Teman-teman harus nanya dulu, malasnya kenapa gitu kan, kayak gitu. Mungkin dia malas buat keluar rumah jadi gamer, sekarang pada sukses-sukses. Ya, para gamers di luaran sana gitu kan, yang ikutan lomba-lomba internasional. Di gitu. tempat saya ada, dia jago itu main keluar tangga. Terus kayak Remy itu judi. Gamer juga dia. Itu aduh main rengge lama-lama ya. Gamer juga dia. Iya, itu beda beda lagi. Kalau ini kan lebih ke e-sport. Oh gitu. Ya, kalau ini lebih e-sport, jadi lebih kayak di rumah sendiri, jadi nggak berkelompok. Kalau tadi yang Pak Chandra bilang itu kayak main apa tadi? Main Remy itu kan berkelompok. Jadi harus itu kalau main Remy sendiri lah. Orang gila. Di pinggir jalan sendirian main kartu pakai uang. Iyalah, itu mah orang gila namanya Pak Chandra. Ya, yang nggak boleh kan apa gitu kan? Yang boleh kan kayak tadi ya main Remy gitu kayak gitu. Kan kalau dia nggak pakai duit Pak. Iya, ya. Pakai apa saham sekarang? Pakai kripto. Tanah, gunung. Pakai sertifikat tanah. Ya ampun, itu antusias banget kalau ada tuh yang saya ikutan. Enggak. Ya itu. Nah, jadi ya di sini dijelaskan. Seringkali orang malas sangat giat bekerja. Mereka lebih memiliki banyak ide. Pak, ini orang malas giat bekerja. Iya, maksudnya kata-kata. Iya. Jadi malas tapi giat bekerja. Jadi malas kan hanya sifat gitu. Malas hanya sifat. Nah, di sini giat bekerja tuh kayak giat mempekerjakan dirinya dia sendiri gitu. Kayak bagaimana dia mengerjakan pikirannya dia sendiri tanpa dia harus keluar rumah, tanpa dia harus kayak bekerja di perusahaan. Kayak gitu. Jadi dia lebih pengen kayak kembali lagi dia jarang gerak juga ya, mati juga nanti. Tapi ini kalau Pak Chandra kayak yang apa ya, kayak berpikirannya bahwa si A ini dia jarang gerak juga enggak sih, mungkin kayak dia ketika dia berpikir dia kayak nyari apapun kayak di rumahnya gitu kan, nyari benda-benda atau dia kayak menggerakkan tangan. Oh, dia juga dia julukannya manusia kura-kura gitu. Iya. Rumahnya selalu di rumah gitu ya. Nah, itu kan kebanyakan sekarang kan kayak zaman-zaman sekarang aja mungkin kayak yang sekarang kan banyak di pos-pos kan banyak pengusaha-pengusaha atau kayak yang mainan-mainan saham, dia baru terekspos sekarang kan, ada si A, ada si B, ada si C gitu kan, yang sekarang pada jadi tiba-tiba jadi YouTuber kan. Itu kan mungkin mereka malas buat bekerja di perusahaan orang gitu kan, dan mereka lebih pengen kayak menjual saham atau mereka mainan trading kayak gitu. Ya ini juga kan bisa jadi ya, mereka bisa tuh jadi orang yang mati. berjiwa bebas kok. Dia nggak senang dengan aturan-aturan. Nah itu gitu kan, jadi mereka lebih pengen memanfaatkan diri mereka sendiri gitu kan, mereka menghasilkan apa yang bisa mereka hasilkan kayak gitu. Ya teman-teman juga boleh menerima mereka gitu kan. Ya tapi gitu kan ya, teman-teman harus tahu juga gitu kan kekurangan dan juga kelebihannya ketika teman-teman kayak misalkan memutuskan buat berwirausaha atau bermain trading kayak gitu ya, seperti itu teman-temannya. Jadi kebanyakan yang kekurangannya ya. Iya, jadi kebanyakan biasanya kurang dana, kurang asupan dari belakang. Ya itu kurang cinta ya. Itu. Nah, terus poin ketiganya, mereka tahu kapan mereka harus beristirahat. Ya itu, ini gitu kan, jadi kelebihan daripada orang-orang males gitu kan. Jadi tahu kapan mereka istirahat. Ini ketika mereka dapat tugas dan mereka kayak udah capek nih, oh ya udah saya tinggalin tugasnya, saya istirahat. Ya, malas, gue capek gitu ya. Jadi kan kalau orang ambis itu kan, kalau Pak Chandra tahu orang ambis itu kan. Ambis itu dari mana Pak?
Si ambis. Itu. Nah, kalau Pak Chandra tahu tentang ambis, kalau Ambisius ya? mungkin Pak Chandra kan pernah tahu tentang yang namanya melankolis mungkin ya, kayak gitu. Seseorang dengan kepribadian melankolis, dia lebih ke ambisius dan mereka lebih mengerahkan apa yang mereka punya di pikiran mereka, kayak gitu. Mereka mengembangkan pikiran mereka supaya jadi hal atau supaya jadi sesuatu yang bisa mereka nikmati, kayak gitu. Itu adalah orang-orang ambis. Nah, di sini gitu kan mungkin ya kayak yang orang-orang ambis itu buat bolu gitu ya. jadi nah, itu kan Dia kayak bikin bolu buat dinikmati sendiri. nah itu kan sehingga apa gitu kan, sehingga bikin mereka capek gitu kayak gitu. Kalau orang-orang ambis dalam bekerja biasanya mereka tuh lebih cenderung kayak mereka mati aja gitu. jadi mereka tuh lebih cenderung buat menyelesaikan pekerjaannya langsung gitu kan, kayak gitu karena saya pengen menyelesaikan, kayak gitu. Beda dengan orang yang malas kayak gini, ketika dia tahu ketika dia tahu ini sudah fasenya saya harus tidur, harus istirahat, tinggalin, saya istirahat dulu. Ketika saya sudah bangun, dikerjakan lagi. Nah itu gitu. Makanya gitu kan si orang malas ini tahu kapan dia harus istirahat gitu. Jadi nggak hanya ada sisi negatifnya saja teman-temannya gitu. Nah ada poin keempat, mereka tahu tujuan mereka gitu ya. Nah di sini tujuan mereka karena malas itu. iya, jadi apa gitu kan? Ya mereka tahu tujuannya. Jadi mereka tuh nggak bisa memproses diri mereka gitu harus jadi apa. Jadi mereka tahu tujuan. Dia udah lelah nih, dia emang istirahat karena takutnya besoknya dia nggak bisa beraktivitas. Nah gitu. Itu kan tujuan jangka pendek gitu. Tapi kalau tujuan jangka panjang mereka tahu gitu kan, kayak masa depannya mereka tuh ada di dirinya mereka sendiri gitu kan. Dan ketika Kalau pendek atau panjang? saya middle, nggak pendek nggak panjang, kayak memuaskan lah, enggak kan? Apa itu? Ya itu teman-teman, jadi tahu tujuan. Jadi ketika teman-teman pikirannya itu atau teman-teman punya tujuan hidup di ujungnya, atau ketika teman-teman tahu tujuan hidup jangka panjang teman-teman, ketika teman-teman sudah di fase capek, teman-teman akan berhenti terlebih dahulu. Sama ketika teman-teman berangkat ke sebuah memaksakan. Iya, ketika teman-teman berangkat ke sebuah tujuan atau ke sebuah alamat, ketika teman-teman capek, teman-teman berhenti terlebih dahulu supaya teman-teman tidak nabrak sesuatu. Betul. Kayak gitu, sama aja dalam hidup kayak gitu. Nah, saya pernah baca satu artikel curhatan seorang aktor bela diri, ya dari negara namanya sih dia. Iya. Mereka memang memporsi dirinya untuk mengejar kontrak-kontrak buat film gitu kan. Tapi pada akhirnya mereka ketika sudah tua itu mereka tuh sakit ya. Uangnya itu justru buat obatin sakitnya itu. Nah itu gitu. Tahu ya? Itu ya. Iya. Nah itu kan lebih ke apa? Hanya menyesal betul ya. Dia itu penyesalannya untuk mencari uang itu katanya ya tidak terlalu ambisius seperti itu ya. Yang mengakibatkan malah badannya malah jadi sakit gitu. Nah itu gitu kan. Jadi itu kan kayak yang akibatnya kan ada di belakang gitu, kayak gitu. Iya. Teman-teman kan contohnya teman-teman enak gitu kan sekarang makan yang manis-manis gitu kan, kayak gitu. Itu kan nanti kan akibatnya akan terjadi di belakang, teman-teman kena diabetes, teman-teman kena berbagai macam penyakit seperti itu. Ya sama gitu kan, di sini juga kayak gitu dijelaskan. Jangan berlebihan lah gitu ya. Iya gitu. Jadi jangan berlebihan lah, kita benar-benar masih on track, teman-teman on track, teman-teman ya udah gitu lakuin apa yang teman-teman lakuin, nggak usah kayak yang terlalu berlebihan seperti itu. Ya di sini seperti itu tujuannya. Ya. Nah, terus mereka tidak bisa pandai ya. Nah, mereka tidak bisa pandai di sini dijelaskan mereka akan membutuhkan pikiran besar karena orang malas akan menemukan cara untuk melakukan apa saja agar mereka dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, di sini kita kembali ke peribahasa bahwa banyak jalan menuju Roma. Nah, mungkin orang-orang malas itu lebih pengen ke peribahasa ini. Jadi mereka tidak usah kayak yang ngerjain tugas tuh, kalau anak-anak yang biasanya mengerjakan tugas tuh dari A sampai Z. Mungkin kalau orang-orang malas tuh mereka mengerjakan yang gampang-gampangnya dulu. Ya, mengerjakan yang susahnya itu sesuai porsi. Yang sulitnya itu diserahkan ke orang lain. Itu kalau kerja kelompok beres semua gitu. Iya. Itu kalau kerja kelompok biasanya kayak gitu. Jadi dia ngerjain yang gampang-gampangnya. Iya gitu. Ya, kerjaan itu akan terasa lebih ringan jika diserahkan sama orang lain. Nah, pekerjaan itu akan lebih ringan jika tidak dikerjakan.
seperti itu ya. Tapi di sini nggak kayak gitu teman-temannya, jadi ya gitu. Jadi mereka akan punya caranya masing-masing buat mengerjakan tugas itu Pak Chandra. Jadi buat menyelesaikannya, mungkin kalau saya nih, kalau saya mengerjakan tugas nih Pak Chandra ya dari A sampai Z ya. Kalau Pak Chandra mungkin dari Z dulu, dari Z terus ke A terus ke tengah-tengah dulu kayak gitu ya. Jadi tidak harus sistematis atau tidak harus terorganisir. Yang penting apa? Yang penting tujuannya sama. Yang penting tujuannya adalah tujuan hidupnya mereka kayak gitu. Ini yang dibahas di sini adalah seperti itu. Nah jadi ya menurut saya nih Pak Chandra ya, orang malas tuh ada plus ada minusnya gitu. Kayak tadi kan, kalau plusnya, malesnya tuh Siapa yang nanya Pak? Hah? Siapa yang nanya? Ini kembalikin lagi aja ke awal itu. Jadi nggak ada yang nanya, bisa saya kan memberi pernyataan. Gitu, jadi bukan memberi pertanyaan. Nanti kalau teman-teman nanya boleh ya di kolom komentarnya. Ya gitu teman-temannya, kayak ya Pak Chandra jadi gitu. Untuk itu kan ada plus ada minusnya. Jadi ya kita tadi ya kayak yang minus-minusnya nggak usah diikutin lah. Tapi kalau plus-plusnya dari jalan pikirannya, dari kayak tujuan hidupnya, fokus ke tujuan hidup, ya kita harus tahu gitu kan kayak gitu. Dan kita harus benar-benar menyesuaikan sesuai porsinya apa yang kita punya. Kayak Kalau gitu. rasa malas itu ujung-ujungnya adalah hal negatif, kita tinggalkan. Ya, Nah, kalau yang gitu. positif ya kita boleh lakukan. Nah, berarti ya. iya, ya kayak gitu. Ya teman-temannya itu mungkin ini aja nih Pak Chandra. Jadi Pak Chandra nggak usah malas-malas lagi ya sekarang mah gitu kan ya, kayak gitu sekarang mah udah harus bisa jadikan kemalasannya itu supaya jadi jalan kesuksesnya Pak Chandra. Gitu ya, jadi gitu Pak Chandra ya. Jadi harus seperti itu, teman-teman juga yang di rumah harus seperti itu ya kayak gitu. Kan ini kayaknya udah lama nih kita ngobrol-ngobrol nih, Udah berapa tahun begitu? udah berapa abad ya? Udahan dulu ya Pak Chandra ya. Oke teman-temannya, jangan lupa teman-teman di subscribe ya, di komen, terus diapain lagi Pak Chandra? Di Di like, terus diapain? Di Share betul ya, ya, teman-teman bisa ya. ya teman-temannya di grup Baik di dunia keluarga nyata maupun dunia hayalan ya. mimpi pas sebelum tidur nonton kita ke bawah mimpi. Nah, Ke bawah mimpi. Lo. harus like, harus subscribe, harus share dan juga komen.